Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di pengajian Gus Baha. Tema kita kali ini tentang surat Al-Fatihah dan mengamalkannya. Apa yang terkandung dalam Al-Fatihah akan diuraikan oleh Gus Baha di pengajian kali ini. Langsung saja kita masuk ke dalam pengajian beliau. Ketika kita doa di Fatihah seperti ihdinas siratal mustaqim iku siratal ladzina an'amta alaihim. Mestinya normalnya kan tunjukkan kami jalan yang lurus yaitu siratoka, jalan engkau ya Allah. Itu tidak seperti itu, tapi siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya mereka yang telah engkau beri nikmat. Karena manusia enggak mungkin niru Allah langsung, mergo Allah itu mboten apa? Mangan mboten. Artinya kita ini bisanya niru, ya niru wong ketemu wong, hadis ketemu hadis. Sebab itu ajane wong toreko ya ono benere ketika mengatakan wong kudu di guru. Cuma tak arani ono benere kok enggak fairnya kan kadang maknane guru itu hanya mursyid. Sebetulnya ngomongnya ndak usah seperti itu ya. Semua orang harus punya sanad. Sanad di toreko disebut mursyid, ning ilmu hadis disebut rawi, ning kepesantrenan disebut napa? Kiai atau guru. Tapi problem sebagian orang itu kan asobia, torikoh, yang penting itu duduin apa? Mursyid. Anak mahasiswa penting di dosen. Karena apa? Itu tadi rumah tenan, awas kena salah. Orang itu tidak bisa niru Allah, sing iso ditiru, podo-podo menu samlane ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta. Anut dalane wong sing telah engkau beri nikmat. Ya yang telah itu siapa? Ya sing wis mati. Iku sing mesti kena dinut sing wis mati. Tapi problem wong mati ini ku terserah sing nyejarahno. Padha wae iki misale anut Abdul Qadir Jilani utawa anut Imam Ghazali, rawine hok. Utawa penafsirnya goblok. Ya mau kados kula ngaji sore tak contohno, ana wong soleh alim jagungan mbek wong ayu utawa ketemu wong ayu takok-takokan ning perapatan. Terus mbok simpulno nak ngono jagungan mbek wong ayu iku. Lha kan goblok banget. Padahal iso wae wong iki faktor tonggo sehingga ngregani utawa kebetulan cawe wedok mau takok bab haid. Gelem ora gelem kan kudu dijawab. Dan kesunatane jawab pancen ning perapatan, nek ning omah rapati sunat. Tak jamin secara fikih. Semakin di depan umum semakin baik karena ketemu perempuan yang tidak mahram baik di depan umum maupun baik dhewean. Baik di depan umum. Tapi kadang-kadang wong sing iso ngaji malah ngono kok ngarepe wong akeh tok dhewean malah bahaya tuh bocah kok. Wong ora tau ngaji repot. Makanya kiai-kiai itu nak nyemak mbak-mbak itu rata-rata malah di depan umum. Memang bagus di depan umum kalau ketemu orang yang tidak mahram. Mergo pikirane wong ora macam-macam. Pantangannya seperti Dewi Nabi la yakhluwanna rajulun bimra'atin. Ndak boleh orang persepen. Ya dadi kan ati tangga ayu, nak ben jagongan ku depan umum. Ben ora macam-macam. Nak kono gelem lho. Mestine ora gelem jagongan wek elek. Tapi kadang orang berpikir, ojo ngarepe wong akeh mari ditiru. Lah asal di depan orang banyak itu harame rapatin nemen koyok dewi. Tapi kan tetap nak disimpulno itu boleh repot. Baleni malih ya dados dalane Allah iku kudu niru wong, ora oleh langsung niru Allah mergo Allah iku mukhalafatul lawati niru wong. Mulane wazkur Ismaila wal Yasa. Kanjeng Nabi sing kekasih Allah kon niru Nabi Ismail, Nabi Yasa, Nabi Nabodal. Maksudnya niru wong. Kali Ismail di prestasi mengorbankan dirinya untuk abahnya. Iku ngewangi bangun apa? Ka'bah dan siap disembelih. Nabi Yasa di prestasi seperti ini, Nabi Dzulkifli punya prestasi seperti ini. Iku dawuh pangeran kena eling aku, iku eling hamba-hambaku sing saleh. Mergo eling Allah langsung tuh tidak bisa karena ada problem apa? Allah itu mukhalafatul lil hawadis. Saiki wong udah ora iso ngaji, muni langsung anut Kanjeng Nabi. Anut Kanjeng Nabi itu artinya apa? Pastikan riwayatnya benar dulu. Nabinya pasti benar, tapi riwayat yang sampai ke kita. Pertanyaannya bukan kita anti anut Nabi, memastikan riwayat itu benar atau tidak. Setelah riwayat itu benar, maknanya benar enggak? Bisa saja maknanya salah.
Kayak kelompok-kelompok yang mudah mengkafirkan orang itu maknanya hadis salah. Memang Nabi ngendikan laisa minna ya tidak termasuk golonganku wong sing tau bodoni. Tapi maksudnya Nabi dalam konteks itu tidak termasuk golonganku, bukan berarti dia sama sekali tidak termasuk umatnya Kanjeng Nabi. Karena dalam banyak hadis Nabi ngendikan syafaati li ahlil kabair min ummati, umatku sing tahu dosa lah berhak mendapat syafaat. Andai kan orang yang pernah bodoni langsung enggak umatnya Nabi, berarti menjadi kafir. Antu dari hadis laisa minna, ora termasuk golonganku wong sing nate bodoni man ghasyana. Banyak kalau nuruti itu banyak, tidak termasuk golonganku sing bodoni, termasuk golonganku yang itu kan banyak yang dicap Nabi enggak. Riwayatnya benar tapi pemaknanya salah. Makanya ada pepatah masyhur itu kalau dalam tradisi ulama itu, laula murabbi lama arafna rabbi walau lal ulama lama arafnal iya, laula murabbi umpama ora ana sing didik aku lama arafna rabbi, kita ndak akan ngerti Tuhan ingsun. Ya, jadi misalnya kue urip ning alas, gak ana guru, gak ana apa, rom yo wit iki pahit, wit iki manis. Nah, banyu iku nyegerno kan ngono-ngono tok. Kowe roh pangeran kok ndi saja. Masa belajar filsafat sendiri. Paling rom kidang mbok bedak, roh celeng mbok bedak. Jenenge ra ono siapa-siapa. Mulane laula murabbi lama arafna rabbi. Jadi kita tahu Allah barokah para murabbi, wong sing didik. Jika hubungan kita dengan Allah itu ya nurut sing didik. Ya jenenge laula murabbi lama arafna rabbi. Terus nomor loro walau lal ulama lama arafnal anbiya. Andai kan tidak ada ulama, kita juga gak ngerti Nabi. Kowe kok sithik-sithik sunah Rasul hadis sing nerangno sapa? Kalau kowe ngerti Nabi ku nak sujud. Iku ngene, kowe jare sapa? Iku sangka sallu kama raaitumuni sholli, sahabat nyekseni sujude Nabi, tabiin nyekseni sujude sahabat, tabiin nyekseni sujude para tabiin, terus sampai kula ngerti sujude Mbah Mun niru Mbah Zubair, niru Mbah Karim Nirboyo, terus niru sampai Mbah Hasyim niru Mbah Mahfud niru sing arange Anatut Talibin Nabi Bakar Sato, beliau niru Utsman Ad-Dimyati, terus niru Sayyid Zaini Dahlan ya, terus saya Utsman Ad-Dimyati, terus sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane walau lal isnad laqala man sa'a ma, seandainya tanpa sanad maka orang akan ngomong sekena. Karena itu agama. Sehingga Allah orang ngendikan ihdinas siratal mustaqim siratoka, tapi ngendikane siratal ladzina. Kita harus ngikuti orang. Orang itu siapa yang bisa diikuti? An'amta alaihim, yang telah engkau beri nikmat. Saiki wong udah ora ngerti ngaji ngene iku, supaya anut Nabi. Karena kalau anut Nabi secara 100%, misalnya ke sisa niru nyun sewu, misalnya sisa niru hal tertentu. Wis kowe nak serampangan, saiki sampe nak bedheki. Kowe saiki misalnya wis sisa niru Nabi salat qobliyah. Wis qobliyah niru Nabi, cingkrange wis anut Nabi. Wis misalnya, terus dia wis niru Nabi. Nanti kalau agama itu tidak ada riwayat, Nabi urip di Mekah Madinah, kenapa kamu tidak urip di Mekah Madinah? Misalnya pertanyaannya seperti itu. Maka yang ini terus panjang. Nah, memperdebatkan seperti ini itu tidak ada dulu ulama. Mulai dulu nggak ada memperdebatkan seperti ini. Karena ulama lah yang tahu cara pandang usul fikih ini. Nabi ketika nempat di Madinah itu jenenge waqi'atu ainin, satu fakta. Sementara Nabi nak nasrul Islam itu misi. Ulang lagi ya, Nabi nempat di Madinah namanya waqi'atu ainin, satu fakta. Tapi Nabi nasrul Islam, menyebarkan Islam itu satu misi, satu himmah, satu cita-cita. Sehingga kalau ulama ditanya, kamu hidup di Madinah tapi nggak bisa menyebarkan Islam, dengan hidup di Uni Soviet dan menyebarkan Islam, milih mana? Sehingga Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu milih pindah ke Najaf, ke Irak. Karena beliau menganggap Madinah sudah cukup aman Islamnya, aman peradabannya. Beliau ingin menyebarkan Islam di bawah kemana? Kufah, yaitu tenggene Najaf. Nah, tapi nggak bisa kamu katakan, Sayyidina Ali gak niru Nabi. Nabi urip di Madinah kok dia pindah budi Irak. Tapi karena pertanyaannya bisa dibalik, nak tetap neng Madinah, orang Jawa nguyai segoro tahsilul
asik karena mendakwai sesuatu yang sudah jalan. Tapi kalau ke Irak menyebarkan agama. Waktu galeng ini, nak kue neng Papua, aku nggak masjid sebagai pendiri. Tapi nak kue neng kota, ngurmat masjid itu untuk opah, misalnya milih. Cara gue golek ridane pangeran. Nah, misalnya seperti itu. Jadi ulama usul fikih yang tahu duduk perkaranya itu. Ya sudah, kita harus mengikuti ulama. Karena dia yang tahu, beliau-beliau ini yang tahu cara pandang. Mulane laulal ulama, lama arafnal ambiya. Dulu ketika era murni itu orang sedekah itu biasa, mesti diterima. Hadiah ya biasa mesti diterima. Tapi ketika era Umar bin Abdul Aziz, beliau jadi khalifah, dulu seperti itu namanya sedekah, sekarang suap. Semenjak itu ada aturan baru, kalau orang sedang jabat, kok dikasih hadiah orang berperkara itu nggak boleh, karena potensinya. Dulu nggak kebayang ada suap itu, karena orang kalau ngasih ya ikhlas, bahkan diterima itu sudah senengnya bukan. Nah, saya gak salam tempel sidik ngatur kiai. Mulai dolim. Terus jalukane ora aneh-aneh, ora sekedar ngundang pengajian, jaluk swarga. Amit-amit tenan. Justru iku mari ra swarga, wong salam tempel ngono kok jalukane apa? Swarga. Jadi saya ulang lagi ya. Eling-eling makalah ulama, laula murabbi lama arafna rabbi walau ulama lama arafnal anbiya. Karena kita butuh sanad. Kalau kamu tanpa sanad, maka bayangkan Islam itu sesuai yang kamu bayangkan tadi. Jadi misalnya kita bayangkan Nabi itu figur yang begini-begini. Padahal kadang Nabi itu figur yang secara ilmu soleh itu malah kadang nggak iso nalar. Sing iso nalar itu ilmu yang riwayat. Misalnya gini, Nabi itu punya sisi unik. Kalau dahar itu di depan umum. Kadang sampai di luar di depan umum. Terus kalau memperlihatkan sebagai manusia itu ya diperlihatkan. Kenapa? Karena Nabi jadi Nabi itu setelah Nabi Isa. Nabi Isa karena begitu sempurna malah kecelakaan dianggap pangeran. Sehingga Nabi itu kalau dari di depan umum. Terus Nabi istrinya banyak. Karena untuk mempertegas bahwa Nabi itu tidak Tuhan. Karena ciri utama Tuhan itu tidak beristri, tidak beranak, tidak makan, tidak minum. Jadi kamu ini cara bahasa modern itu Nabi justru bikin kontra dengan Tuhan supaya kelihatan tidak sebagai Tuhan. Nak loro yo bangga, nak dahar yo bangga, nak ngombe yo bangga. Justru itu bagus, itu di ranah ilmu. Tapi nak di ranah rasa, kowe kan seneng di panutan sing terkenalir atau mangan, terkenalir atau ngombe. Kan kesannya kan luweh keren. Tapi secara ilmu itu tidak bagus karena nanti ada potensi kecelakaan dianggap Tuhan. Itu contoh-contoh kecil. Jadi itu ilmu. Loh, yang tahu itu ya tak ulang lagi ulama. Justru Nabi ketika sakit, ketika dipanah ya luka, ketika diantemi wong kafir ya berdarah-darah, itu bagus. Orang nggak perlu memitoskan Nabi itu orang yang misalnya nak dipanah rata tedas, dibacok rapopo. Iku gak Nabi pendekar, jadi paham. Jadi, tapi itu secara ilmu dan sahabat nggak pernah kecewa misalnya nyon sewu Nabi dipanah kok popo ya ra kecewa ya seneng aja. Karena mereka diajari Nabi, aku itu gak pangeran. Nah ini saya cerita. Jadi andai kan agama itu tidak berdasar sanad, tidak berdasar ilmu, maka orang akan menghayalkan agama dengan pikirannya sendiri. Itu kan seperti orang idolakan Gajah Mada, wah Gajah Mada terlalu sempurna sampai musno, jadi gak ada kuburannya, baliknya neng langit, soalnya itu dintilah musno terus macam-macam. Nah bayangkan kalau agama disepertikan itu, betapa bahayanya. Makanya agama itu butuh apa? Sanad. Karena sanad ini yang menjaga konstitusi apa? Agama. Makanya lengi-lengin apa? Laulal ulama lama arafnal anbiya walau la murabbi lama arafna rabbi. Kita tidak pernah tahu Tuhan kecuali. Nah maka guru ini posisinya kuat sekali. Saking kuatnya posisi guru, ya guru yang seperti ini sampai ada pepatah tadi man ta'allama bila sayhin fasehu setan. Orang belajar tanpa guru berarti gurunya itu setan. Karena ekstrimnya tadi, ekstrimnya guru, ekstrim. Orang tanpa guru itu
Nah kemudian terus mulai ada dominasi. Orang toreko hanya nganggap itu mursyid, mahasiswa hanya nganggap itu dosen misalnya. Terus di tradisi ilmu itu guru. Sebetulnya itu tidak itu semua, yaitu bagian dari itu, tapi tidak itu semua. Yang penting itu ada sanad. Jika cara pandang itu tadi, Nabi di Medina itu waqi'atu ainin, satu fakta sosial. Meskipun dengan segala fadhailul Madinah, tetap itu satu fakta sosial. Bukannya Rasulullah terbanyak hidup di Kufah. Mulai Sayyid alim-alim di Kufah, setelah itu pindah ke Yaman. Apakah pindah ke Yaman itu berarti meninggalkan tempat gaya Rasulullah? Tidak seperti itu. Tapi ciri utama Nabi itu dakwah dan nasrul ilm. Dan yang butuh zaman itu Yaman ya ke Yaman, yang butuh itu ke Indonesia ya ke Indonesia. Nah, andai kan sunnah Rasul dimaknai secara sepihak, kudu urip ning Madinah. Berarti orang Islam sekali gak ning Madinah gak dianggap sunnah Rasul. Wah, kan terus panjang jadinya. Makanya terus ada ilmu, yaitu namanya usul fikih. Usul fikih itu yang ngatur itu semua, yang bisa menganalisis. Caranya gampang saja. Zaman Nabi Sugeng itu sudah nyuruh Sayyidina Ali ke Yaman, disuruh dakwah ke Yaman. Beberapa sahabat disuruh ke daerah-daerah terpencil. Artinya apa? Andai kan yang ditempati Nabi Madinah itu jadi sentral, harus orang di Madinah, Nabi tidak akan menyuruh orang keluar dari. Tapi nyatanya mereka disuruh keluar demi kepentingan dakwah. Berarti keluar dari Madinah itu bukan meninggalkan sunnah Rasul. Akhirnya terus jadi ilmu. Makanya terus dibedakan mana waqi'atu ainin, mana yang misi. Tentu didahulukan apa, misi atau himmah. Jadi itu harus ada ilmunya, memang seperti itu. Misalnya termasuk yang paling terkenal saya contohkan berkali-kali, Nabi itu kalau sedekah ya pakai tamar, kalau uang ya pakai dinar. Tapi ilmu kita tahu maknanya itu adalah alat tukar. Hingga di Indonesia kita sedekah pakai rupiah. Kalau Nabi pakai tamar, kita ganti beras karena maknanya kut, makanan pokok. Oh kok pepeh niru Nabi. Lagi niru Nabi saiki berarti sedekah rupiah gak niru Nabi. Nabi gak pernah sedekah pakai rupiah, tapi pakai apa? Dinar. Nah itu terus ada ilmunya. Yaitu disebut ada ilmu waqi'atu ainin. Kebetulan Nabi orang Mekah, maka sedekahnya pakai dinar. Di era itu orang Mekah seringnya dahar kurma. Terus itu semua dimaknani kut sama alat tukar, apa? Kut sama alat tukar. Sekarang alat tukar rupiah ya berarti sedekahnya rupiah. Kalau zakatnya dulu makanan pokok di Mekah, ya kita zakat pakai makanan pokok di Indonesia. Maknanya beras. Itu ya ulama lagi yang tahu, itu ulama. Lane lengi-lengi ihdinas siratal mustaqim itu siratal ladzina, jalannya mereka yang telah engkau beri nikmat. Karena kalau langsung ana tawa ada topo, kan Kanjeng Nabi misalnya, terus sanatnya gimana coba? Misalnya sholat madhep Ka'bah. Itu ya sudah kita anut Nabi, sholat itu madhep Ka'bah. Tapi zaman Nabi teng Medina itu luas masjid Medina itu sudah lebih dari luasnya Ka'bah. Geleng-geleng. Dina ana wong fanatik Ka'bah itu fanatik presisi Ka'bah itu rapati ngaji. Zaman Nabi Sugeng itu luas masjid itu sudah lebih luas ketimbang Ka'bah. Ka'bah itu hanya 18 kali 16 meter. Saya irungono 16 sampai 18 meter diameternya itu. Berarti kalau ingin kenceng Ka'bah, semua masjid harus luas maksimal itu 18 meter. Karena kalau masjid itu 50 meter, berarti ujung yang sana sampai sana itu sudah tidak center Ka'bah. Kalau ingin center harus bentuk U. Iya kan? Kalau Ka'bah itu 18 meter, kalau ingin kenceng Ka'bah berarti masjid semua harus berapa luasnya? 18 meter. Nanti kalau 50 meter yang ujung sana sama ujung sana, bodoh Utopia, bodoh. Tapi zaman Nabi Sugeng itu masjid di Medina itu sudah lebih luas ketimbang diameter. Itu menunjukkan bahwa madhep Ka'bah itu tidak harus persis Ka'bah untuk jarak yang jauh, cukup jihah itu namanya arah. Ya terus seperti itu. Lagi-lagi lalu ulama arafnal ambiya. Kemudian nasah mansuh. Kalau sampean belajar textbook, Nabi Ibrahim bujune akeh, Nabi Dawud bujune akeh, Nabi Sulaiman apa meneh. Kowe langsung anut. Ya tidak bisa, ulama yang tahu ini syariat yang sudah mansukhoh, sudah dihapus ketentuannya. Ya begitu terus-terusnya.
Ngilangin najis ya begitu, terus ngelola anak ya begitu, semuanya. Terus ulama ngarang fikih detail itu, disebut kitab fikih itu. Ada Fathul Qorib, ada Fathul Mu'in. Jadi kamu tidak bisa berdiri sendiri memahami agama. Makanya laulal isnad laqala man sa'a masa. Andaikan tidak ada sanad, maka orang akan semau gue. Karena dia punya pikiran, kebetulan dia kiai, dianggap itu pikirannya Islam. Dia punya pikiran, kemudian dia mubalek pas acara Islam, dikira itu pikiran, padahal pikirannya juga ada orang ngomong, "Kiai sekarang harus kaya, kalau nggak kaya nggak dihormati." Mana ada target Islam ingin dihormati? Itu satu kesalahan. Bilang harus kaya. Mana ada di antara hukum fikih itu kaya itu harus. Mengharuskan sesuatu yang tidak wajib itu dosa besar. Ijabu malam wajib. Itu sudah salahnya kebanyakan. Terus target supaya dihormati. Mana ada target Islam orang yang ingin diridani Allah, pengen dihormati uang itu. Lucu meneh kan itu mesti pikirannya sendiri, tidak mungkin itu pikiran Islam. Ya tidak hilang ya laulal isnad laqala man sa'a masa. Andai kan tidak ada sanad, maka orang mau ngomong apa saja ngomong. Terus dibutuhkan sanad. Termasuk yang ekstrim itu juga butuh sanad. Misalnya ini contoh paling gampang ya. Ada dua orang saling bunuh, sama-sama mukmin, sama-sama bawa pedang, tarung, terus yang satu terbunuh. Zaman Nabi Sugeng itu ngendikan al-qatil wal maktul finnar, yang bunuh dan yang dibunuh di neraka. Buktinya zaman sahabat itu iskal itu janggal. Hadza al-qatil ya Rasulullah, fama balil maktul. Oke, kalau yang terbunuh, yang membunuh masuk neraka saya sepakat ya Rasul. Tapi kalau yang dibunuh dosanya apa? Jawab Nabi, innahu kana harison ala qatli sahibi. Yang terbunuh sebetulnya mentalnya pembunuh, cuma nasibnya. Maka yang diukur Islam itu himmah, bukan nasib. Dia terbunuh itu fakta, tapi mentalnya pembunuh, sehingga dia harus masuk neraka karena mentalnya pembunuh. Nasibnya terbunuh, tapi mentalnya pembunuh, sehingga al-qatil wal maktul benar. Nah itu seperti itu. Kalau nggak kita pakai riwayat nggak bisa, kita masih pakai logika yang qatil di neraka, yang maktul di surga. Maka jangan-jangan kita di Indonesia bisa saja kita ini Islamnya luar biasa, karena justru di Indonesia itu kita dakwah. Makanya di guyonan kiai terkenal itu, ini kisah nyata tapi jadi guyonan tapi nyata. Ada orang dari beberapa negara, ya nggak apa-apa, Imam Akbarnya saja nggak dapat apa-apa. Wah, mereka cerita, wah kalau di kita digaji gini. Karena negara sudah peduli sama imam masjid, sama imam musola gini. Nah, setelah dia bangga sama Kiai Indonesia digosok. Makanya kamu sholat terus ya, takut potong gaji. Itu kagetnya bukan main, yang ulama-ulama internasional. Karena kalau satu bulan itu gajinya pas itu cerita 70 juta, yang kelas Timur Tengah itu. Bisa kamu bayangkan berarti per sholat berapa ya? Kan satu sholat itu 5 ya, 5 kali 30 berapa? 150. Berarti per sholat nilainya sekitar 1 juta ya, 500.000 ya. Berarti kalau nggak sholat 2 kali potong 1 juta. Oh, kagetnya bukan main ketika digojlok ulama Indonesia. Makanya kamu sholat terus ya, takut potong. Sakurnya Indonesia khair, Indonesia bagus kan ya, mergo ora usah napa? Ora usah gaji. Meskipun ya mutang-mutung bolak-balik. Nah ini cerita, yaitu guyonan, tapi itu masuk akal. Jadi kita ini jangan, kadang-kadang kita ini merindukan Indonesia kayak negara-negara di sana yang imam masjid diapresiasi oleh negara, muadzin diapresiasi, itu oke. Mungkin pada sisi negaranya bagus karena ngurus orang-orang soleh. Di sisi orang solehnya yang masalah karena mengganggu ikhlas. Jadi kayak wong kiai disuwani wong ayuhin. Wong ayu ini delok kiai jari ibadah, kiai ini sing masalah, aman delok terus. Jadi ya, jari delok wong alim kan ibadah, sing masalah sing wah repot tuh. Ya kayak tadi, negara berbuat baik sama kiai, misalnya kiai digaji gini, negaranya baik karena ngurmat kiai, tapi kiai tergantung gaji ini yang mulai masalah. Itu yang tahu ulama, lagi-lagi ulama. Makanya saya itu sama ulama itu hormatnya, Masya Allah. Saya itu dulu Mbah Mun itu tidak pati suka sama apa-apa di manajemen. Termasuk saya dulu pernah tanya, kenapa beliau kurang suka misalnya yatim piatu dititipkan di satu manajemen.
Jawabnya Mbak Mun itu lucu. Aku kepengen wong anut hukumnya pangeran, misalnya yatim ya kewajibannya yang keluarga. Ngono iku ngelatih wong lali kewajibannya, ya ngelatih orang lali kewajiban. Jadi misalnya saya punya kakak meninggal, anaknya misalnya yatim, atau punya adik meninggal, anaknya yatim. Agama ini kan punya aturan, kewajiban pertama pada ibunya, pada pamannya, pada keluarga dekatnya. Tapi lalu era modern itu, tentu yang bikin yayasan yatim piatu itu bagus, karena niatnya menampung yatim piatu. Oke, itu bagus, niat yang bagus. Problemnya di keluarga yatim tadi. Dari terbiasa merasa itu punya kewajiban ngurmat ponaan, gara-gara ada yayasan dititipkan. Berarti corong Jawa kulino tinggal gelanggang. Tapi tetap hukumnya Allah yang wajib siapa? Pak D, Pak L-nya. Tapi ketika ada yayasan dititipkan. Makanya kadang ada kebaikan itu bagus di yang bikin karena niatnya baik, tapi tidak bagus untuk yang kita. Karena terus nanti orang itu terbiasa meninggalkan apa? Kewajiban. Nah, itu bahaya kalau ini begini terus, itu bahaya. Bahayanya tadi. Coba kalau dia di rumah keluarga, taruh saja gini. Punya Pak D 3, yang peduli 1 saja. Itu sudah kayak anaknya sendiri. Plus ada rasa, namanya sama ponaan itu ada rasa. Belum ada misanan, minduan, tetangga. Kira-kira dapat limpahan kasih sayangnya banyak mana daripada di yayasan? Banyak di keluarga. Meskipun yayasan itu ya bagus, tapi tetap tadi nggak boleh orang itu meninggalkan apa? Kewajiban. Itu cara berpikir ulama. Orang harus dilatih tanggung jawab terhadap kewajibannya sendiri. Makanya tadi ya, jadi pepatahnya itu. Tapi tetap yayasan itu baik. Tapi problemnya tadi, terus wong kulino tinggal gelanggang joro Jawa. Profesi yo gitu. Misalnya ben pinter di pondokno. Sebetulnya al-madrasatul ula itu ibu. Anak mbok pondokno sekira tanggung jawab. Sebetulnya pelajaran pertama dari anak adalah perilaku orang tua. Enak terus pondokno pasrano kiai. Mun yai kula pasrah bongko anak-anak kula dadekno wong saleh. Piye karepe sing di anak itu sapa? Percontohan anak itu pertama orang tua. Tapi saiki nah kiai ini apa yang gawe lembaga pendidikan ben orang bisa belajar. Wong tuane sing kuwaco. Terus ora tanggung. Makanya lucu kan akhirnya kiai itu sakake didik santri seneng akhirat mulai diwari kedunyan meneh mbek wong tuane. Dadi anggere mulai kambuh. Mondok apik neh kok mulai. Karena tadi ya saya ulang lagi ya, jadi Allah itu layak kulu walayanamu walayasrob. Allah itu nggak tidur, nggak makan, nggak minum, sehingga nggak bisa ditiru. Yang bisa ditiru itu sesama manusia. Lane waskur Ismaila wal yasa wadal kifal nabo ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Maka ketika kita nanti masuk surga tu faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi enggak bisa kamu soleh sendiri, itu enggak bisa. Karena kalau soleh sendiri pasti dipimpin khayal, itu tak jamin pasti dipimpin apa? Khayal. Hingga harus ada sanad. Nah, makanya laulal isnad laqala man sa'a ma sa'a. Andai kan enggak ada sanad, maka orang mau ngomong apa saja diomongkan. Makanya kita butuh nopo? Butuh sanad. Kalau terusakan ya. Terus nanti Rabbus samawati wa ma min ilahin illallahul wahidul qahar. Rabbus samawati. Pangeran iku sing mengerani pira-pira langit wal ardi lan bumi, wa malan perkara bainahuma antarane samawat lan ardh. Al azizu turdat sing menangan, al ghalibu sing kang menangan ala amri. Ing atase urusane Allah. Al-Ghafaru kang akeh nyepurane li auliyaihi maring pira-pira kekasih Allah. Kul ngucap sira Muhammad lahum maring para kafir Mekah zaman iku huwa nabaun azim. Huwa utawi iki iku nabaun azim. Huwa utawi iki lah Quran misalnya. Huwa utawi iki lah Quran iku nabaun cerita azimun kang gedhe. Antum kang utawi sira kabeh andu saking Quran iku muriduna iku mengo kabeh. Ail Qur'an itu kesehute Qur'an ladi kang ambat tukang cerita ingsun kum ing sira kabeh fi iklan ladi. Wajib tulan teko ingsun kum ing sira kabeh. Fihi napa fihi? Wajib tukum fihi. Wajib tulan tekan ingsun kum sira kabeh fi dalam Qur'an bima klan perkara layak lamu. Layuk lamu kang ora den pinawuri apa ma ila biwahyin.
Wa qauluhu ma kana liya min ilmin bil malil ala iku nabaun azim, cerita yang besar. Maka ora ana iku liya kedhe ingsun min ilmin saking pengetahuan bil malil ala kelawan percakapane malaikat papan atas dari malaikat idyaqtasimu nalikane berdebat sapa ngake fisani Adam ing dalam masalah Nabi Adam hina qala wa ta'ala inni ja'ilun fil ardi khalifah in huwa ora ana te kabeh iku in iyuha ilayya maka nal yamin ilmin bil malaila ala idyaqtasimun iyuha ma yuha tegese ora den wahya ana ilayya maring sun apa illa annama kecuali sak temne ingsun ani sak temne ingsun nadzirun iku wong sing ngekeki peringatan mubinun kang jelas oleh ngekeki peringatan bayinul ingdar tegese banget oleh ngekeki peringatan. Waskuran iling sira iskoran alikane dawa sapa rabbuka pangeran sira lil malaikati maring malaikat inni khaliqum basyaram mintin. Inni sak temne ingsun khaliqun dat sing gawe. Ingsun gawe basyaron ing manusa mintine sange lemah. Wa utawi basar iku Adam. Faidha sawaituhu mongko nalikane wis nyempurnano ingsun hu ing Adam atmam tu tegese nyempurnano ingsun hu ing Adam wa nafakhtu lan yub ingsun ajra itu tegese melakono ingsun fi ing dalam Adam min ruhi sanging roh gawean ingsun wa namanani sanut kula man min ruhi sanging roh gawean ingsun ora bermaknane min ruhi sanging roh ingsun berarti Adam ditiup ruhi Allah terus di Adam ada ruhi Allah mungkin jadi setengah Nasrani mungkin jadi roh kudus ini jadi mulanya repot jadi namanya ini sanut aku soalnya min ruhi sanging roh yang digawe ingsun ya rada bulet mana fasara mungko dadi sapa Adam khayan dadi urip nah wa idhofatur roh utawi idhofano lafat roh ilaihi maring min ruhi ku tasrifun mung ngekeki penghormatan di Adam maring Adam lagi-lagi ini malaikat itu di apa malaikat itu kan yo duwe pikiran terus iblis yo duwe pikiran sing padha-padha pikiran niku ya rada bener iblis pikirane lho ya tapi nurute bener malaikat jadi umpama agama anut pikiran ya bener iblis berarti cara berpikir iblis iku Adam ku sangka lemah aku sangka api berarti keren aku nah cara pikirane malaikat wis ora mikir bombol ndi dikongkon yo mana? Jadi agama ini sanat, agama ini seorang lagi napa? Sanat. Tak jane cara tauhid ya keberatan, aku ana istilah Baitullah ya keberatan. Wong Baitullah maknane omahe Allah itu takok. Allah manggon wirdi ning Ka'bah. Jadi kita harus ngikuti ulama, dikatakan Baitullah itu nama penghormatan. Sesuatu itu mulia, maka disebut Baitullah. Bukan berarti Allah nempat di situ. Mergo Allah ndak butuh napa? Tempat. Jadi itu kan jelimet mang. Lagi-lagi yang tahu itu ulama. Masjid ya dikatakan Baitullah. Dan misalnya iki masjidnya pangeran, malah nambah mana nih lucu. Masjidnya pangeran, jadi iki tempat sujudnya pangeran. Nah, kacau kayak. Tapi berhubung wong ra paham alhamdulillah demun iki masjidnya pangeran. Jajal mana nih bahasa Arab. Iki masjidnya pangeran, makna nih terjemah. Iki tempat kacau kayak. Baru kayak bodoh dora roh naiku kacau. Jadi wajib. Yang melane anut ulama. Jadi darani Baitullah apa dikatakan dalamnya Allah maknanya apa idhofatut tasyrif. Napa idhofatut tasyrif maknanya omah sing mulia sampai diistilahno dalamnya Allah. Wis kudu bulet ngono koyo niki napa? Wa idhofatur roh lahu napa? Tasrifun di Adam. Jadi orang kok wa nafakhtu fihi min ruhi Nabi Adam tak kaya rohku ora tapi seperti tak tiup dari roh sing roh iku urusanku tapi ora ruhi Allah mboten. Niku jenenge apa wa idhofatur roh ilaihi napa tasrifun mau bentuk penghormatan di Adam maring Adam. Waruhu tero iku jismun jisim latifun kang alus. Yahya kang dadi urip bi kelawan ikilah jisim. Yahya kang dadi urip bi sebab ikilah jismun sapa alin sadu manusa binufudhihi kelawan tembusir roh fil jismi. Maka umangka napa njungkel sira kabeh lahu maring Adam sajidina hale sujud kabeh. Sujud tahiyatin kelan sujud penghormatan. Keyakinan Imam Suyuti niku bil inhinai mok kelawan diluk. Di Imam Suyuti ya rada unik. Jadi pikiran Imam Suyuti itu, tapi itu tidak disepakati ahli tafsir.
Ketika Adam diciptakan itu, ayo sujud, hanya diluk gini. Jadi tidak sampai sujud kayak sholat, itu pikiran Imam Suyuti. Karena Imam Suyuti itu masih meyakini sujud yang kayak sholat itu mukhtasun lillah, hanya untuk Allah. Itu pikiran Imam Suyuti. Makanya beliau menafsirkan sujud itu hanya diluk. Tapi nak cara Senawi Banten, umumnya ulama mengatakan ya nak malaikat itu sampai sujud kayak sholat. Tapi bukan niat sujud ke Adam, tapi karena itu perintah Allah. Jadi hakikatnya sujud kepada perintahnya Allah, bukan ke makhluk yang bernama Adam. Artinya gini, pentingnya ulama ngendikan gini, tidak akan pernah ada syariat makhluk disuruh sujud ke makhluk. Lagi-lagi pentingnya ulama. Jadi tidak bisa, misalnya kamu berdasar cerita Nabi Adam, oh kalau gitu saya boleh sujud ke Nabi Muhammad, saya boleh sujud ke guru, tidak bisa. Selamanya tetap nggak bisa. Karena ketika malaikat sujud ke akadnya, mereka hanya sujud terhadap perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan sujud ke makhluk. Karena sujud ke makhluk sampai kapanpun tidak pernah sah atau tidak pernah boleh. Jadi pilihannya dua. Nak dari Imam Suyuti sujudnya hanya apa? Diluk, kayak diluk pas apa? Kayak orang-orang Cina itu, pokoknya diluk gini. Kedua, atau memang kayak sujud pas sholat, tapi bukan niat sujud ke Adam sebagai makhluk, tapi sujud karena itu perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hakikatnya sujud kepada Allah. Makanya kalau dalam ngaji-ngaji ulama itu, agama ini dari awal unik. Allah melarang sujud kepada batu, tapi kita sholat itu madhep Ka'bah. Kemudian juga ada batu. Makanya kita harus menanamkan bahwa semua sujud itu lillahi ta'ala. Ya soal ada arah, ya penting arah. Nggak mau arah madhep segoro kidul, repot. Jadi arah itu mau dipakai kesepakatan untuk menunjukkan kalau kita muslim, arahnya sujud itu ke Ka'bah. Tapi tetap sujud kita hanya lillahi ta'ala, hanya karena Allah. Saya ulang lagi ya, jadi itu pentingnya ulama. Hanya ada dua versi. Satu, malaikat tidak sujud kayak sholat, tapi hanya diluk. Ini cari Imam Suyuti, napa sujud tahiyatin bil inhina, napa bil inhina. Tapi kalau banyak ulama mengatakan ya sujud betul, tapi tidak niat sujud ke Adam, tapi tunduk kepada perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pas saja tamu kau sujud sapa al malaikatu malaikat kulluhum kabehane malaikat ajmauna halis kabehane kabeh. Fihi ku tetap ing dalam dawuh kulluhum ajmaun takkidani utawa taukid loro, yaiku kulluhum dan ajmaun illa iblis kecuali iblis. Wa ta iblis ku abul jinni ku abul jin, karena ana sapa iblis ku benal malaikat antarane para malaikat. Istakbara sombong sapa iblis wa kana lan ana sapa iblis minal kafirin, setengah sange wong sing kafir kabeh fi ilmillahi taala ing dalem ilmune Allah taala. Kala dawuh sapa wa taala ya iblis wa iblis ma manaka mau te apa iku mana ngalang-alangi apa maka ing sira antas juta ento sujud sira lima maring perkara kholaktu kang gawe ingsun biadaya kelawan tangan loro ingsun, maknane kelawan kekuasaan ingsun. Maknane yadaya di maknane nah mbek ulama. Mergo nak maknane tangan kok repot nah, berarti Allah duwe tangan. Terus dirubah mbek Imam Suyuti, diciptakan dengan tangan saya sendiri. Maknane apa? Ayat tawalli itu tegese nguasani ingsun khalqahu ing gawe Adam. Jadi Adam tak bikin sendiri. Maknane wis pokoke ngono. Dadi biyadaya itu istilah penghormatan. Bukan hakikatnya Allah bikinnya pakai tangannya. Wa hadza utawi iki ku tasyrifun iku bentuk penghormatan di Adam maring Adam. Fa inna kulla makhluqin mongko sak temene hakikate kabeh makhluk ya tawala nguasai sapa Allah khalqahu ing gawe kula makhluk. Astakbarta am kunta minal alin. Astakbarta ana ta sombong sira al ana ing dalem saiki anis sujudi istifamu taubihin. Am kunta ana ta sira minal alin setengah sangge wong sing sombong-sombong kabeh. Ono Imam Suyuti. Am kunta ana ta sira minal alin saking sing sombong kabeh mutakabbirin tegese sing sombong kabeh. Patakabar ta mongko sombong sira anis sujudi saking sujud. Asli kaunika krana anane sira iku minhum setengah saking wong sing kumaluhur. Kala ngucap sapa iblis ana khairu minhu. Ana uta ingsun khairun wa apik minhu tinimbang Adam. Kula niku karena lebih keren timbang Adam. Kholak ta damel panjenengan ingsun minarin saking materi api. Wa kholak ta lan damel panjenengan ing Adam mintinin saking materi napa? Lemah. Kala dawuh sapa Inten kola dawuh sapa Allah
fakhrus mongko metu sira minha sang swarga minal jannati swarga wakila minas samawati sing pira-pira langit. Jadi sebetulnya mulai dulu itu ya ada khilaf. Fakhrus minha itu dari surga atau wakilah minas samawat. Fa innaka manunis debat itu orang penggawian. Surga zaman Adam itu sama enggak dengan surga yang nanti untuk kita di surga? Wah, ya sama. Kalau sama sekarang di mana ya? Seribet, wong nganggur-nganggur seribet. Wong swarga ora mesti kok geger perkara kok. Mas parah. Ya si Yahudi takok anu niku takok apa? Yahudi. Kanjeng Nabi nanti takok wong Yahudi, Muhammad nak langit bumi ku sok ben hancur pas kiamat. Terus manusa sing mati mulai Adam sementara ditakok endi? Jadi nak takok ngono mirip so. Mirip Yahudi. Nak mirip Sugair apa? Nak mirip ngamure. Jadi agama ini selalu disoal pakai akal. Jadi agama tanpa akal ya iso berdiri, tapi kalau terlalu bawa akal itu ya repot. Ya makanya tadi itu pentingnya riwayat. Seorang lagi pentingnya apa? Riwayat. Makanya coro Imam Malik itu nggak suka sama agama di logika itu nggak suka. Karena nanti orang yang punya logika terus merasa lebih punya otoritas terhadap apa? Agama. Ya wis sesuai ngono agama iku angel oleh nerangno sampean agama iku. Sampai saya kita bedheki Nabi Adam diusir konti. Swarga. Terus swargane Nabi Adam saiki didakok endi? Mergo swarga iku luase sak langit bumi. Lah nek iku saiki didakok endi wong? Swarga lebih luas ketimbang langit. Kan enggak mungkin sesuatu yang luas diletakkan di yang sempit. Akhirnya Mu'tazilah gak percaya anane swarga zaman Nabi Adam. Jadi swarga sing cerita Adam itu tidak sama dengan surga yang nanti arduhas samawati wal ard. Dari ahli sunnah yo sono. Lah ning ndi wis ra roh pokoke ono. Ya itu kan sama-sama terus diterusno wong debat. Ya sudah guys. Nak cara aku wis mlebu sik kok gampang nerangno nek wis bar roh. Secara teori kan gitu, ora roh kok nerangno sak usih roh. Ya sudah sampeyan bu swarga wae lagi apa? Lagi nerangno. Pas aku nerangno kowe ra ning swarga ya wis ra ketemu. Wis ngono anak nang cangkem elek ngono wis rasaku ben nerangno kowe ra ning kono ya wis akhire gak. Apa cocokan sampean? Aku tak nerangno swarga lah kok. Sing kono ben nerangno neraka. Mergo roe neraka. Agama iku unik. Ya karena tadi apa ya? Dari awal agama ini di kaum yakilun, tapi akal yang berlebihan itu ya mengganggu agama. Ya sudah, makanya saya ulang lagi itu riwayat ya. Sebagian ini apa? Riwayat. Inna hadzal ilma dinun fangzuru amman ta'khuduna dinakum. Agama ini ilmu. Kemudian kamu harus dari sanad yang benar, ya. Dari sanad yang apa? Dari sanad yang benar. Ya sudah seperti itu. Mana itu kalau setuju model kayak sholat sunat safar tidak harus madhep kiblat terus. Jadi agama ini sudah unik. Misalnya gini, sholat fardu kan wajib kiblat, tapi ada sholat yang nggak usah madhep kiblat, yaitu sunat safar. Misalnya orang di pesawat gini-gini. Karena guling-gilingan, nah, hakikatnya kiblat itu tidak fokus kita namun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang agama, tapi lagi-lagi itu butuh riwayat. Seorang lagi butuh riwayat. Kalau nggak pakai riwayat terus kok Abu Nawas kabeh. Karena tadi Amerika, saya ulang lagi Amerika, itu kalau dibor pas New York itu kena Ka'bah. Lah logikanya kalau arahnya pas itu kan bebas arah. Berarti orang Amerika oleh sholat bebas. Tidak bisa seperti itu ya, tetap anut konsensus ulama sana atau tradisi sana, kiblat itu ngambil arah mana? Karena dia pas. Ya bumi yang ada arah itu secara akal kan hanya rubuk 1/4. Makanya kalau kamu belajar falak itu ada rubuk. Lainnya itu sudah tidak ada arah. Misalnya bumi bulat bola, yang sama atas dikatakan sama-sama di atas. Ya kadarnya hanya 1/4. Lainnya itu sudah dikatakan samping. Makanya seperti Denmark itu ada daerah yang siang itu sampai 3 bulan, entah berapa siklus sekian puluh tahun. Ada yang lebih lama siangnya. Sampai 18 jam kalau di Eropa kadang puasa itu sampai 18 jam. Ada yang selalu nggak kena matahari kayak kutub utara, kutub selatan. Nah makanya kalau misalnya sholat itu ngikuti apa? Kalau ngikuti matahari orang kutub sholatnya hanya maghrib, isya, subuh.
Gak wajib poso ora tau ono rino misalnya. Ya tidak bisa seperti itu. Jadi kalau nuruti logika kan terus berdebat terus. Tapi kalau nuruti rasa sebagai hamba, orang kutub butuh sujud sama Allah, orang kutub butuh loyal sama Allah dengan memperlakukan puasa. Ya sudah, akhirnya kita harus puasa. Nah, lalu kalau ukurannya matahari, mereka tidak punya matahari. Memangnya puasa itu penyebabnya wujudnya matahari apa penyebabnya loyalitas sama Allah Subhanahu wa taala? Loyalitas. Kalau penyebabnya matahari ya berarti kalau nggak ada matahari nggak usah apa? Nggak usah seperti itu cara berpikir. Makanya ngikuti ulama. Karena ulama yang tahu tradisinya Allah dan Rasul. Ya seorang lagi ulama yang tahu tradisinya Allah dan Rasul. Meskipun ya kadang saya enak dewe ulama. Mergo ya kadang ya mau kalau bolak-balik ngomong gak diterang nombek cangkem elek ora paham-paham. Makanya masyhur itu ada kiai di debat sama orang rodok PKI. Pak Kiai, kalau setan dari api masuk api kan biasa. Terus susahnya apa? Mau materinya dari api. Terus Kiai ku mek lemah, swawarna raine. Loro dong, nggih sakit. Jadi wong kok lemah, kena lemah kok loro. Karena serak kena diterangno. Manusia materinya kan dari tanah, berarti kena dipendem urip-uripan. Piye aja? Ya loro ya, lha ya jare kok lemah kok dipendem ning lemah kok. Karena dijelaskan pakai lisan yang baik gak paham-paham. Sebenarnya kita ini ingin selalu baik, tapi ada orang-orang diterangkan cara baik-baik itu. Kayak misalnya ono wong kondo, Gus kula nu bojo kula cerewet ngene-ngene, apike kula pegat. Dicereweti bojo mbek diarani dudo lara ndi? Lara diarani dudo isen. Kowe payu rabi dicereweti, ambek ra payu rabi jomblo, sakit mana? Sakit distatuskan jomblo. Malah kena dicereweti sabar prestasi baru. Mesti wong diwolak-walik. Lan jarbe sekolah tas malan kula seneng mbek Imam Syafi'i. Kowe dirasani wong ning ngarepmu, diomongi ambek dirasani seneng ndi? Seneng dirasani cara kowe. Cara Imam Syafi'i bukti kewibawa, buktine ngomong ning ngarepmu rawani. Jadi Imam Syafi'i itu rileks urip. Ya Aba Abdillah, orang yang tadi muji-muji jenengan itu kalau di luar maki-maki jenengan. Ya, alhamdulillah. Kok bisa itu kan bukan pengkhianatan. Berarti saya wibawa. Di depan saya enggak berani gitu. Wong itu suami Imam Syafi'i, ya cium tangan ya hormat. Tapi setelah di luar menghujat. Singkat cerita dilaporkan ke Imam Syafi'i. Orang yang tadi nyium tangannya jenengan itu di luar ngerasani jenengan. Jadi Imam Syafi'i, alhamdulillah berarti aku wibawa, mendengar kurawani. Ya dianggap enteng saja. Terus ada orang misoi Ja'far Shadiq. Sayyid Ja'far Shadiq itu Sayyid putune Nabi, orangnya soleh alim, gurunya Abu Hanifah. Di antaranya gurunya Abu Hanifah itu Sayyid Ja'far Shadiq. Itu kalau dihujat orang diomongin ini, dimaki-maki. Sampai ke rumah. Pas mau masuk rumah, kamu masih ingin maki-maki saya? Iya. Tak tunggu sampai selesai. Setelah selesai, sudah, sampun, sudah. Masih emosi orang, sudah. Kamu misoi saya berdasar apa yang kamu ketahui. Yang tidak kamu ketahui lebih banyak, maka saya tunggu. Izin sampai terus ketika ditanya, kenapa engkau sabar ketika jenengan saya pisui? Orang ini akhirnya tobat, mencium tangannya, mencium lututnya. Jawab saya Ja'far Shadiq ini. Aturahu tu'sokurhan, aturahu yu'sokurhan. Orang nggak paham kalimat itu, tapi tak terangkan. Ben dadi wali. Kowe roh pangeran, ya tahu. Sing durakani pangeran tuh banyak enggak? Yang maksiati pangeran tuh banyak enggak? Ya banyak. Lah yang pangeran sing di langit bumi wae dimaksiati, apa meneh terima aku. Akhirnya terus, jadi orang-orang soleh itu cara berpikir itu di luar kapasitas kamu. Apa ya? Mereka itu hanya Allah, taunya itu hanya Allah. Aku kan enggak egois, harga diri. Mana ada agama berdasar harga diri itu. Kalau dalam bahasa Arab disebut hamiyat al-jahiliyah, itu gengsi nopo jahiliyah. Makanya ketika saya berkali-kali cerita itu, ada seorang ulama dipanggil tetangganya, Nom, setelah sampai situ, sudah kembali, saya tidak butuh kamu. Setelah sampai rumah dipanggil lagi, sudah kembali lagi sampai 3 kali. Ulamanya tetap ceria, tetap nyaman. Ketika ditanya, kenapa engkau tetap nyaman? Wahai pemuda, kamu itu tetangga saya. Kata Allah dan Rasul,
Nak kowe iman mbek Allah Rasul kon ngapiki tangga. Lah kon ngundang aku ya teko. Ya seneng wong nuruti perintahe. Ketika kamu nyuruh saya kembali, ya saya kembali. Memang itu keinginan kamu. Kowe tanggaku, aku kon nurut mbek tangga. Aku ora urusane mbek kowe. Aku mau nyaman mbek perintahe. Oh, nangis pemuda tadi itu tobat. Kalau kamu kan warga diri orang kok dipimpong. Ini gak bakat wali blas. Jadi orang dulu itu nyaman. Karena pikirannya namun Allah Subhanahu wa ta'ala. Umar bin Abdul Aziz itu termasuk khalifah paling soleh setelah periode sahabat. Itu mau kapundhut itu sewantai. Ketika keluarganya menangis, kenapa kamu menangisi saya? Ya karena engkau mau mati. Memangnya kalau mati mau kemana aja? Ila khairi madhubin ilaih, ke zat terbaik. Terus aku mbok kon urip awar kowe gak jelas iso ngrumat aku ta ora. Anak Allah malah jelas. Saiki apik ndi urip mbek wong ora jelas sampai sing jelas. Ya wis kapundhut. Kowe kan gak mati ku wedi. Dosane akeh. Lah mungkin nek urip terus ora dosa potongane. Gaya tok sini. Dosa kula cek kathah Gus kok mati terus. Ya malah apik mati biar dosa meneh. Biasa wae nek apik mati biasa karena potensinya kamu urip suwi ku dosane apa taat meneh. Ya jawab. Potensi ini. Dosa meneh apa taat meneh? Apa ya dosa ya taat. Terus pas mati, pas taat atau pas dosa? Ya ora usah ngono biasa ya. Ape mati, mati ae matur pangeran Gusti nak saene mati nggih. Mati mawon nak saene urip nggih. Urip mawon Gusti semua anut jenengan Gusti. Zaman kula urip sing ngrumat nggih jenengan, nggih zaman mati sing ngelola nggih napa? Jenengan pun donya sing ngurusin jenengan. Kan sebenarnya kalau kita berpikir itu kan nyaman. Zaman kamu hidup yang mengendalikan jantung, paru-paru, oksigen juga Allah. Dan kamu nggak tahu caranya, tahu-tahu hidup. Tapi setelah mati dikubur kamu iskal. Lalu sistem pernafasan saya gimana setelah saya mati? Memangnya zaman yang donya kowe roh. Oh karena ada oksigen. Terus oksigen wujudnya karena apa kowe ya ora roh? Oksigen dari zat gini lah zat iku kok sapa ya ora roh. Mau gaya tok ngomong mau tetep akhirnya ora roh. Nanti kadang kalau gawak mbek goblok wis ora roh kabeh dari awal mau alam wis pokoke gak usah nerang. Baik yang terkait Allah maupun terkait logika-logika tasawuf. Terkait Allah misalnya gini, misalnya kula mikirnya. Kula nu bolak-balik matur niki berkali-kali di tempat ngaji ini. Mugi jenengan eling mboten gadah masalah ingatan ini eling-eling. Eling-eling tenan. Wong nak soleh, ya soleh, ya soleh. Cek soleh mulai cilik, cek soleh dadakan terus husnul khotimah, pokoknya napa soleh. Niku nak mati, niku bumi ku nangis. Nangise bumi ku kekurangan utawi kalong wong sing sujud ning ndekne. Ya Allah Gusti, biasanya wonten tiyang niku sujud teng nggen kula, dia berperilaku baik teng nggen kula, sakniki tiyang niku pun jenengan ambil, nangis bumi. Sakniki sing urip arek bedua-bedua. Damel narkoba, damel ngefly, damel macam-macam lah. Itu nangis bumi. Langit semeneng. Gusti matur nuwun Gusti, orang itu saya tunggu lama, sekarang sudah engkau angkat ke tempat kami. Maksudnya diangkat teng langit. Sing bumi nangis, sing langit napa? Seneng. Nah kemudian kita berpikir begini, bumi kok iso nangis iku piye? Nah itu terserah sampean apa termasuk ulama zahir apa termasuk ulama batin. Kalau ulama zahir mengatakan bumi nangis itu mau kinayatun anil husni, pokoknya pantasnya bumi itu susah, wong kelangan putra terbaiknya. Tapi nak cara ulama-ulama hakikat yang mengenali sekali betapa kudrohnya Allah, betapa kudrohnya Allah itu tidak terbatas. Itu yang meyakini bumi nangis itu nangis tenan. Misalnya ngaten kula tak terangno malih ya. Kowe bayangno dadi Nabi Adam, ngrungokno kowe. Kowe bayangno dadi Nabi Adam. Nabi Adam tenan maksudnya. Terus Nabi Adam orang pertama dia tahu betul kalau dia dicipta dari bumi. Dan dia pula tahu betul, beliau tahu kalau dia bisa ngomong, bisa mikir, bisa macam-macam. Terus indukannya beliau itu bumi. Mesti pikiran Nabi Adam, jangan-jangan bumi ini juga bisa berpikir kayak saya. Ini kan materi saya, karena saya dari bumi ini bisa ngomong, bisa melihat macam-macam. Terus bedanya apa manusia mbek napa? Umpama kowe dadi nabi napa? Adam. Orang yang dekat sekali, qoribu ahdin, dekat sekali dengan
kesaksian kudroy Allah. Gini ku dekne roh nak materi ini ke bumi dan dia orang pertama yang orang lali kamu nih. Tapi ketika sudah ribuan orang, mungkin jutaan orang, lali. Seakan-akan bumi itu tidak jenis dari kita. Bumi adalah hal yang berbeda dengan kita. Kita manusia berakal, bumi itu benda mati. Terus kowe katut wong goblok-goblok, bumi itu benda mati. Sajane ya rada kriminal wong Islam muni bumi itu benda mati. Enggak bisa berpikir, yang bisa berpikir hanya manusia. Itu kengawuran-kengawuran yang kita ciptakan sendiri, kita wariskan turun-temurun. Umpama kowe iku dadi ulama, ngomong ngono iku isin. Bumi kok nyekseni kowe sujud, banyu nyekseni mbok pangan, mbok ombe kanggo sujud. Semua itu bersaksi tentang kita. Ya, lan sampean tanglet kula, cara melogika gimana? Begini, tak wari cara gampang-gampangan ya. Tak warai tauhid sing kasyaf. Tauhid ini yang dawuh Sayyidina Ali lau kusifal khoto umastatu yakinan. Umpama somben tutup-tutup iku dibuka, akulah imanku ora tambah mbek pangeran. Karena tren dunia dan akhirat sama. Zaman ning dunia ya Allah ala kulli saing godin, kok zaman ning akhirat ya Allah ala kulli saing. Cara Sayyidina Ali, somben aku wis matilah imanku ora tambah, meskipun aku ora swarga neraka. Lah kena napa? Darah padha wae ning dunia ya pertunjukan kudratullah, ning akhirat ya pertunjukan kudratullah. Jadi pikirannya Sayyidina Ali seperti itu. Saya kan lahir misalnya tahun 1970. Berarti mulai Nabi Adam itu saya kan nggak ada. Ngerti-ngerti ada. Saya mengira waktu zaman tidak ada itu panjang apa cepat? Cepat, karena kita tidak melalui itu. Ujuk-ujuk wujud. Kadang kalau mati ya wedi kan. Mau mati jebule kiamat 1 juta tahun kasih wopo nang kuburan. Maksudnya Khalillah itu. Makanya aku ya ora roh, tak tinggal turu sakmono kan yo nglilir. Nang ini terus nanti apa mlaku-mlaku nang donya apa piye nak turu ya kok ngani ngoyo turu kok ribuan tahun lintas. Terus ya apa jajal sampean tak takoki misale sampean ning kuburan iku apa ngadepi muka nakil tukaran terus itu keselen tukaran kok nopo ratusan ribu mungkin. Nah terus kita dilatih. Kata Sayyidina Ali gampang latihan seperti kata Sayyidina Ali, apa gampang udah jadi wong alim. Pada akhirnya kita ini aku zaman urip yo ora roh karepe, ngerti-ngerti urip, mati yo ora roh karepe. Pas mati sampean petangin nah yo ora roh karepe, pokoke wa mata sauna illa ayyasyallah. Makanya masyhur dia ketemu orang ateis. Dia orang ateis itu anti Tuhan, anti Tuhan pokoknya. Dia ditanya, lalu kamu hidup itu karena siapa? Ya enggak tahu hidup. Lalu kamu mati yang menentukan siapa? Ya enggak tahu, kalau tahu mati. Ya berarti Anda enggak bisa menentukan diri kamu sendiri. Akhirnya dia taslim, ya ada yang menentukan. Lah ya ada yang menentukan itu dalam Islam disebut apa? Allah, disebut kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut. Jadi kalau maknanya itu kalimat yang benar-benar nyata, yang karena kalimat itu pula kita mendapat kehidupan. Yang karena kalimat itu pula kita mati, yang karena kalimat itu pula kita akan bangkit lagi. Itu yang makna hakikat. Tapi kalau makna syariat enggak begitu. Kalau makna syariat begini, dan ini benar juga. Mengenai kena ada di ulama, ciri utama ulama itu jami'ul bayan. Dia kalau menjelaskan itu indah sekali dan orang pasti taslim. Sama saya tak warai tenan. Sama kan biasa wiridan la ilaha illallah kan biasa, mulai mimpin tahlil sampai kepeksa mergo do tahlil melok, sampai sing darani bid'ah akhirnya ya melok tanggane napa? Tahlil. Soale wae. Kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad. Kitab Zadul Ma'ad itu kitab kesayangannya Sayyid Abdul Haddad. Sayyid Abdul Haddad itu pengarang kitab Zadul Ma'ad. Padahal kitab ini dikarang oleh muridnya Ibnu Taimiyah. Abdul Haddad itu gak seneng Ibnu Taimiyah tapi seneng muridnya. Jadi di sini ulama ya demokratis, gak seneng gurunya tapi seneng. Saja nih Ibnu Taimiyah itu orang baik, ya ulama top ya baik, ya waras top. Tapi ngerti-ngerti Wahabi itu identik dengan Ibnu Taimiyah. Akhirnya ulama ahli sunnah penyebut itu terus isin. Mulane kiai-kiai ra ono sing dalil kok Ibnu Taimiyah mergo dicap Wahabi. Padahal Ibnu Taimiyah wong alim. Di kitab-kitab kita termasuk Syekh Muhammad piyambak nanya Ibnu Taimiyah qala Syekhul Islam nopo qala. Tapi kan ini sudah milik Wahabi, sehingga kita ini terus akhirnya gak gelem nyebut.
Ya dadi kitab koyo dalil fastabiqul khairat iki apa par iki dadi dalil yo dhewe-dhewe. Wah parah tenan wong-wong. Dulu saya melihat orang enggak kunut itu ya biasa. Mergo saya sebagai wong alim ngerti iku madzhab Abu Hanifah. Saiki nek ora kunut Muhammadiyah. Kita ini sebetulnya ahlul ilmi enggak tahu kunut itu madzhabnya siapa kita. Itu madzhabnya Abu Hanifah, yang kunut madzhab Syafi'i. Tapi tahu-tahu iki madzhab NU, iki madzhab Muhammad. Mana ada orang-orang ini bisa punya madzhab? Ngalime sepiro nganti dadi nopo? Madzhab. Tapi wis dadi bahasa, wis dadi nopo? Sekuaco kabeh sene. Mas repot-repot. Tak warai iki. Sampeyan ben nglafadzno la ilaha illallah iku keren ya. Keren tenan mboten keren-keren. Ngendikane Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu gini. Min asliha khuliqatil jannah wa min asliha khuliqatin nar. Terus wa min asliha khuliqatid dunya wa min asliha buisatir rasul wa min asliha qatala rasul. Terus sampai sekarang saya tak bedai. Surga itu kan digawe kelas VIP. VIP mewah. Terus jari rugane widadari dulu kan nak wingi sebut. Kira 70. 70. Wahyu kabeh ora ono sing kriting, wahyu kabeh. Wahyu kabeh terus gak tahu delok wong liya kan. Kadang bojo kita wis elek jek delok. Oh iya, widadari sifatnya maksuratun fil khiyam. Jadi gak tahu keluyuran ning ndi. Wahyu kabeh. Lek surga yang semewah itu selek itu ya bagi mereka sing nglafatno atau yang menerima la ilaha illallah. Neraka sekarang dibikin dalam itu. Jari Abu Hurairah neraka itu tes-tesane benda kamu jatuhkan ke neraka itu untuk santai ke bawah itu nunggu 70 tahun. Kila 70.000 tahun. Dikena hati yang membuat ceblok dan neraka itu ceblok itu ngenteni 70 tahun. Betapa dalamnya ngentekno bego biro yang bayang misalnya. Oh itu kontraktor mana saja tidak sanggup itu disuruh ngeduk kedalaman neraka. Iku ya mau kanggo wong sing menolak la ilaha illallah. Jadi kalimat ini luar biasa. Swarga digawe bagi yang nerima, neraka digawe ya untuk yang menolak. Ya kalimat sing kena tahlilan turu iku lho. Iku kalimat sing nggo alasan Allah gawe swarga. Terus kalimat sing suwe-suwe sing lafadzno diarani bid'ah iku. Itu kalimat sesakral ini nasib akhir zaman iku entek. Gara-gara dilafadzno tahlilan tersangka jadi apa? Bid'ah. Dulu kalimat yang dipuja-puja penyebab surga dan neraka, saiki kalimat itu tersangka. Mau perkara napa? Bid'ah. Wis aja melok-melok, kowe debat ya ora iso makili aku, sebarno iso. Kok kowe terusno dalan tok. Dah. Berarti la ilaha illallah itu kalimat yang surga dibikin karena itu, neraka dibikin ya karena itu. Kemudian Allah punya sunnah, lalu butuh pelatihan. Dikasihlah Allah gawe bumi. Piye manusia butuh latihan, dibikinlah bumi. Dan ini latihan ikrar la ilaha illallah dengan sadar, dibikinlah bumi, liyabluwakum terus dites. Wes digawe bumi, ono makanan, ono minuman, ono wong wayah, ono pegatan macam-macam, wong diutang sembulet macam-macam. Gue ngetes, eling la ilaha illallah apa eling utangi, eling la ilaha illallah apa eling kasuse, pokoknya dites. Karena nggak fair kalau Allah bikin itu kemudian nggak dites, dibikinlah darul imtihan. Dunia itu bahasa Arabnya darul imtihan. Tempat tes-tesan, imtihan mana apa? Tes, liyabluwakum diuji. Wes diuji kita hidup. Artinya kita dihidupkannya pun oleh Allah demi tes-tesan la ilaha itu disebut kalimatu haqqin 'alaiha. Nah, ya sebenarnya kita hidup pun ini untuk dites. Pada akhirnya la ilaha illallah apa enggak? Paham ya? Terus dites. Allah itu juga secara hukum itu kan enggak fair, dites kok enggak punya pemandu, dibikinlah Rasul, diutuslah para Rasul untuk pemandu. Tes itu kan butuh seru. Mak pemandu tok ora ono musuhe kan gak seru, dibikinlah setan. Sajane sebagian kita sudah setan tapi ini ben seru. Lho ndak setan kan minal jinnati wan nas, rumangsamu setan sapa? Baik setan minal jinnati wan nas. Jadi kena muni auzubillahi minasyaitonir rajim terjemahane berlindung Allah dari saya sendiri ya Allah itu. Lalu itu kalau lama dulu biasa naudzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Sebenarnya kita berlindung hanya dari setan yang jauh, iblis itu enggak. Ya setan diri kamu sendiri, min syururi anfusina, dari kejelekan diri kita. Ngomongnya do ujug, soalnya setan tuh makhluk gaib sing piye. Lah kowe iku sapa? Nganti kowe maksiat terus mergo akrab klop, roh mbek setan ku klop. Mulane terus maksiat. Dah Allah ngutus pemandu yang ngecul setan ben fair.
napa? Fair. Jadi semua darul ibtila ini juga demi kalimat. Nah, makanya disebut kalimatu haqqin sing alaiha nahya. Kita hidup ya demi mendapatkan kalimat itu. Kita mati nanti ya demi kalimat itu, artinya mati ke neraka ya karena kalimat itu kita menolak atau mengabaikan. Masuk surga ya karena kalimat itu kita hormat, kita benar dalam memperlakukan kalimat itu. Berarti alaiha nahya wa alaiha nam. Terus wa alaiha nub'as karuan, kalau kamu termasuk minal aminin ya nub'as minas solihin, kalau minal kafirin ya nub'as minaz zolimin. Tapi semua desain dunia ini hanya demi kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah ini kan penting. Bagaimana mungkin kemudian kalimat sesakral ini, sehebat ini, kemudian ada orang tahlil kamu tidur? Kok iso? Kalau janggal kok iso wong turu? Misalnya kayak mangkel, kalau mangkel sing mimpin Gus, wira barbar. Bagaimana mungkin kalimat yang menyelamatkan Anda kemudian Anda anggap problem? Elek gak? Apalagi kamu anggap ini bid'ah. Nak cara kula oke lah, ndongakno mayit itu gak ono tuntunan Nabi. Tahlilan gak ono tuntunan. Tapi wis muni tok kono tok. Artinya menduk kono tok ora usah nyerang kalimah, enak kalimah tetap kalimah thayyibah. Soal kowe ora seneng sing tahlil, mergo tiga profesi lah iku wonge wae gedhinge aja geman. Ya saya misalnya, saya kadang nggak cocok sama mubalek karena kadang profesi. Tapi saya tidak pernah anti pengajian, bagaimana itu membawa syiar Islam. Tapi kalau mubalek kadang orang seneng, kadang takut untuk epiro. Bareng sangoni sidik, kok sumpah be transportasi ini. Lah ngono kok mbok senengi iku piye? Tapi kita terus gedeng keliru iku sing nggawa syiar Islam. Mana ada pengajian didengar orang banyak tanpa mubalek? Gak iso. Ini iso melepukno barang-barang ra penting dadi penting iso. Lah cara guruku teng sareng lha ngapain melepuk kanggo panggung barang perkara. Tapi kadang ya benar. Yang namanya mudin mubalek ya itu bisa benar bisa salah, tapi kamu nggak boleh gedeng kalimatnya. Piye kalimat itu kalimat hak. Nah, ini penting kalau utarakan. Sehingga zaman Nabi Sugeng ini rungokno tenan ngaji kula. Zaman Nabi Sugeng ada sahabat namanya itu Usamah bin Zaid. Ini sahabat kesayangannya Nabi, hibbu Rasulillah. Usama itu diutus Nabi perang. Ini dengerin, diutus perang. Pas perang itu si kafir tadi menggal temannya. Ada yang tangannya putus, kakinya putus. Wah, seorang kafir ini sudah luar biasa. Bacok sana, bacok sini. Ketika terdesak oleh pasukan Usama, kebetulan Usama ini cakap ya, sama beberapa temannya orang Ansor. Orang kafir yang sudah koto'a arjulana wa koto'a aidiana, dia pas terdesak bilang la ilaha illallah. Terus sama Usama tetap ditusuk, dibunuh karena dia berpikir ini qolaha muta'awidhan, dia melafadzkan kalimat itu hanya berlindung dari pembunuhan. Setelah dilaporkan Nabi itu marah besar. Nabi ngendikan kaifa anta ya Usama bila ilaha illallah idza ja'at bika yaumal qiyamah. Kowe nek ditakoki la ilaha illallah ku piye? Piye-piye wis ngomong la ilaha illallah, tapi sampai ngomong ngoten sak usih ngetoki tangan kula, maksudnya tangan kula tangan kelompok saya, tiga-tiga saya. Nabi tetap jawab kaifa bila ilaha illallah idza ja'at bika yaumal qiyamah. Pokoknya Nabi menyoal terus. Sampai menjadi fatwa ijma'nya fuqaha, siapapun yang melafatkan la ilaha illallah harus kita terima meskipun qolaha muta'awwidzan, meskipun saat melakukan hanya cara zahir berlindung dari kematian, sehingga kita terima. Orang kafir yang 80 tahun kafir melafatkan la ilaha illallah 1 menit menjadi mukmin. Sampai ada ayat kulil ladzina kafaru iyantahu yufar lahum ma qad salam. Ini kalimat yang sakral, bahkan kafir yang 80 tahun saja menjadi mukmin hanya karena melafatkan la ilaha illallah. Mulanya yang ngaji saya, yang seneng saya, jangan pernah kamu mengatakan ada bid'ah yang orang bisa jadi kafir. Bagaimana mungkin orang mukmin yang ke kuburan dan melafatkan la ilaha illallah kamu katakan kafir? Padahal kalimat ini yang kafir 80 tahun saja menjadi mukmin. Saya kira orang ngelafatno la ilaha illallah mergo salah tempat pinggir patok mbok arani kafir. Kok aneh? Mungkin kafir 80 tahun udah dadi mukmin iki gara-gara ngafalno la ilaha illallah dadi kafir. Mergo mau salah tempat ning pinggir apa? Patok. Mboten ora cocok muni nganggur, wong sering ziarah ku nganggur. Nyatane ya tenan. Cara dekne pegawai negeri ora sering ziarah. Nah iku tapi ora usah muni kafir, muni kafir gak mungkin lah. Coba kalimat ini itu orang kafir yang 80 tahun menjadi apa coba dengan melafadzkan kalimat ini? Mukmin kan? Berarti kalimat ini adalah kalimat penghilang kekafiran. Lalu karena dilafadzkan secara salah dianggap
kafir. Hanya karena bid'ah itu tidak mungkin. Makanya sebetulnya Wahabi yang alim-alim itu tidak berpendapat demikian. Saya punya beberapa referensi Wahabi yang alim itu tidak pernah mengkafir-kafirkan orang karena perdebatannya seperti itu. Tapi saat ini wis kuwajo. Sebenarnya kalau orang alim itu ya mirip-mirip, entah Wahabi entah tidak mirip-mirip. Karena kalimat tadi. Wahabi itu kitab terbesarnya itu Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu punya murid Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Itu sampai sekarang saya lihat di fatwanya Ibnu Taimiyah itu begitu hormat sama orang-orang kita ini sama. Tapi tahu-tahu lewat penyaduran sana sini terus menjadi kacau. Jadi kalau balik ini malah sampai nak kepengen dua nikmat batinah seperti tadi yang saya utarakan. Swarga dicipta sedemikian mewah ya demi yang menerima la ilaha illallah. Terus neraka dibikin se ekstrim itu juga bagi yang nolak. Kemudian dibikin daru pelatihan yaitu dunia ya karena kalimat berarti kalimat itu luar biasa. Wa biha qamatis samawati wal ardu. Kalimat ini pulang menjadikan langit bumi berdiri. Lalu sekarang kita bisa ngomong, bisa berpikir, bisa ngadekno BPKB macam-macam. Itu karena kita sendiri apa karena kudratullah? Saya tanya. Karena kudratullah. Kalau karena kudratullah, apa susahnya Allah bikin kemampuan tanah ini nangis, tanah ini susah. Wong podo-podo kowe iso nangis, iso mikir ya mergo kudratullah, ndak karena kamu. Harusnya ya sama, bumi-bumi ini bisa menangis juga karena kudratullah. Makanya bumi ini menangis ketika enggak ada orang yang sujud. Iku ya mungkin. Wong zaman kowe iso nangis ya krana kudratullah, mestine bumi yang kamu katakan benda mati, hakikatnya dengan kudratullah juga sama dengan kita. Mulane tenggene kitab Al-Husunul Hamidiyah, kula ngrasa utang tenan mbek kitab. Dulu saya ngaji 2 tahun kitab Al-Husun. Kitabnya kecil tapi saya ngaji itu 2 tahun. Berkali-kali saya ulang. Itu beliau cerita gini. Dia yang ngarang itu orang alim, kebetulan dia orang India. Memang kelebihannya kitab dikarang orang Arab itu luweh bulet. Wong Arab kan semuanya Islam, karangannya itu standar. Ini dikarang orang India. Di Tonggo Blodor, di masjidnya, dikarang ulama yang masyarakatnya itu udah karu-karuan. Beliau cerita itu gini. Manusia itu punya satu kebodohan, di mana kebodohan itu disebabkan oleh robtul asbab al-adiyah, mengkaitkan sebab sing biasa-biasa. Misalnya gini, sama saya kita omongi, misalnya ada orang bilang gini, batu ini nanti itu menjadi ayam. Orang bilang mukhal apa enggak? Enggak, jawab saja. Mukhal. Kenapa bilang mukhal? Karena dikira enggak bisa kan? Enggak, jawab saja. Jawab satu-satu. Batu ini menjadi ayam. Kamu jawab mukhal. Alasannya apa? Alasannya tidak mungkin terjadi apa kamu tidak bisa? Sebetulnya karena kamu tidak bisa. Udah. Lau ukhbirodha karrojul. Andai kan orang itu kamu kasih tahu, kelungsu ini biji asem itu, biji pohon asem itu. Nanti yang kecil ini suatu saat besar. Setelah besar buahnya banyak, tambah besar, tambah besar. Terus orang bilang mungkin. Ketika bilang mungkin itu karena dia bisa apa hanya karena menyaksikan berkali-kali ada kejadian nak kelungsu ditandur iku iso dadi gede. Coba sama jawab. Karena dia bisa apa karena hanya menyaksikan itu sering terjadi? Hanya menyaksikan. Artinya zaman dia mengatakan mungkin itu pun tidak memberi kontribusi ikut buat. Iya enggak? Tetap bergantung kudrahnya Allah. Dia hanya bilang mungkin karena sering melihat. Sebenarnya dia enggak sama sekali memberi kontribusi. Lha darani mungkin ya ora urun. Paham ya? Lalu kenapa dia kecangkeman terus muni wong wis mati dadi lemah gak mungkin dadi manusa meneh. Lho zaman dadi manusa sing wis ngene iki kok mani dene lara melok gawe. Terus muni mungkin mergo sering terjadi, sering roh, sering bersaksi. Berarti sebetulnya manusia itu pakai ukuran dia mampu tidak mampu apa pakai ukuran bersaksi melihat. Bersaksi. Nah ini kan problem, kita sebagai manusia itu problem. Mulanya disebut wa kanal insanu dzaluman jahula, wis goblok aja-aja. Mereka manusia itu nak wis goblok aja-aja. Makanya saya kemarin diminta ngisi di pondok kajen. Kalau sampeyan berdebat sama orang ateis atau orang komunis itu gampang saja. Dilatih begini seperti teorinya Quran. Ya nanti saya teruskan, ini tak ulang lagi ya. Saya ulang lagi ya. Andai kan nggak pernah terjadi telur itu jadi ayam, nggak pernah terjadi sama sekali. Telur itu jadi ayam. Terus kamu mengasih tahu orang tadi, telur ini loh nanti jadi hewan yang hidup terus terbang. Mesti dia bilang muhal, mau benda mati kok nanti jadi benda hidup yang terbang ngalor ngidul.
Berhubung sering terjadi dan dia pun tidak ikut bikin, bilang mungkin. Paham ya? Saya ulang lagi ya. Berarti dia bilang mungkin karena sering apa? Terjadi dan dia lihat. Andai kan pertama kali nggak ada telur sama sekali yang jadi ayam, terus pengalaman pertama di dunia belum pernah terjadi. Kamu kasih tahu telur ini nanti jadi ayam terus terbang. Orang ini bilang muhal enggak? Muhal. Berhubung sering terjadi bilang enggak? Nah berarti kita nanti bangkit dari kubur gampang saja bagi Allah. Cuma belum pernah terjadi kamu mengatakan muhal. Nah makanya otak kita harus dibenahi. Kalian jogeman percaya yang pernah kita lihat, yang sering kita lihat. Percayalah dengan akal, tapi akal waras deh. Karena waras itu serepot tatanannya wangil. Makanya Islam itu melatih. Kul falillahil hujjatul balighah. Misalnya begini ya, dulu kalau Gerwani atau PKI atau siapa saja lah, itu kalau melatih anak-anak TK, makanya seorang ulama harus punya kecakapan penjelasan ibanatul ahkam. Itu anak-anak kecil dilatih, anak-anak kamu terpejam, mintalah manisan sama Allah. Ya Allah, saya minta manisan, saya minta permen. Terus disuruh buka, dapat nggak anak-anak? Nggak dapat bu. Wah berarti Allah nggak ada. Sekarang minta sama bu guru. Bu guru kami minta permen dikasih. Berarti yang ada bu guru bukan Tuhan gitu. Akhirnya jadi gerakan ateisme. Nah sebetulnya untuk melawan gerakan itu kita harus melatih begini, misalnya gini. Saya itu pernah ketemu sama orang yang berpikiran komunis. Oh komunis juga. Dia nantang saya gini, Pak pokoknya saya tidak bisa nerima konsep Tuhan sebelum Anda bisa menjelaskan kenapa ada Tuhan. Jadi bocah kok elek ini. Nah, aku ngerti aja, sak cerdas ini tetap cerdas aku yakin tetap cerdas aku. Rasanya selain raine seram meyakinkan, tak pikir tetap cerdas. Kulo itu kan wong Quran nggih, artinya punya pikiran panjang. Mungkin di antara orang Islam kita ini tidak punya kecakapan menjelaskan. Tapi kalau orang sering baca Quran, apalagi dia ngaji tafsir ya, yang waras maksudnya waras lah. Terus rapati seneng duit, barang ini penting. Kalau seneng duit, mari goblok. Yakin ulama seneng duit, mari goblok, tak jamin. Umpama alim wis kelas B, kelas C gak bisa, tahqiq gak bisa. Kalau tahu dikandani konco kulo riyen ambek jenengan udah saya kaca akeh. Lah kena apa? Cok seneng duit kok. Duit itu masalah bagi ulama. Orang duit ya lebih masalah kan ya. Maksudnya rasa senang tapi ojo terus gak duit. Sekarang saya tanya, Quran itu melatih kita gini. Quran itu sederhana kalau ngelatih tauhid. Tapi orang pasti ingat. Kata Allah gini, nggak apa-apa, saya ada Tuhan nggak apa-apa. Kamu yang Tuhan. Tapi buktikan kalau kamu Tuhan. Caranya gini. Am khalaqus samawati wal ardi. Ya nggak apa-apa, kamu yang Tuhan nggak apa-apa. Tapi buktikan kalau kamu menciptakan langit, bumi. Mereka pasti ikrar, ya tidak mungkin saya menciptakan bumi, saya lahir sudah ada bumi. Yesus lahir sudah ada bumi, nggak mungkin Tuhan. Terus Tuhan membuat pertanyaan kedua, am khuliqu min ghairi syai'in. Ya sudah, kalau saya ada Tuhan, lalu nggak ada Tuhan, berarti alam raya ini tercipta oleh sesuatu yang nggak ada. Aneh nggak? Misalnya sebelum alam raya ini nggak ada Tuhan. Berarti sebelum alam raya ini kan adanya nihilisme, sesuatu yang nggak ada. Kemudian sesuatu yang nggak ada menjadi penyebab sesuatu yang ada. Aneh gak? Menurut saya aneh. Sesuatu yang nggak ada itu mestinya kan nggak bisa ngelabeti, nggak bisa berfungsi, nggak bisa ada gunanya. Wong jenenge ra ono iku ya ora marai apa-apa. Mau ra ono kok dadi sebab. Sesuatu yang menjadi sebab itu yang wujud apa yang nggak ada? Yang wujud. Sak takok ini. Lah kalau nggak ada Tuhan berarti alam raya ini lalu sebabnya apa? Ya dari ketiadaan, lalu tiada itu menjadi sebab. Yang tiada kok jadi sebab itu tekem lho. Mikir. Di mana-mana yang sebab itu harus barang yang wujud, nggak boleh tiada kok jadi sebab. Ini kan jadi aneh, sesuatu yang tiada menyebabkan sesuatu yang ada. Terus dia bilang, ya pokoknya ronde ini kalah, Pak. Tahu kapan tak pikir aja. Pikir nganti mati temenang aku ini ngono. Makanya sebetulnya dalam ilmu mantek, pertama itu kita tidak harus iman Tuhan itu namanya Allah, tidak harus. Makanya pertama dikenalkan, sementing kenal Tuhan itu ada dulu. Disebut zat sing wajibil wujud, belum disebut namanya Allah. Allah itu disebut nama Islam, itu paham ya? Saya ulang lagi, Allah disebut itu nama Islam. Tapi kalau penemuan akal hanya sampai kita ini butuh zat sing wajibil wujud, sing menjadi penyebab semua alam raya ini. Di bahasa Arab disebut musabbibul asbab. Belum menyebut Allah musabbibul asbab.
Islam pun pertama Iqra turun ya gak nyebut Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbuka. Tuhan itu siapa? Yang mencipta. Nah, yang mencipta ini oleh syariat Islam disebut apa? Tapi dalam logika yang penting kue kenal ono musabbibil asbab. Pastikan bahwa alam raya ini yang wujud pasti disebabkan sesuatu yang ada. Nggak boleh barang wujud kok diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada. Yang gendeng ora barbar barang ra ono mbok sifati al-khaliq. Sing gawe langit bumi apa? Pencipta. Penciptane apa? Sesuatu yang tidak ada. Kowe ikhlas diutek ngono kowe ikhlas ta ora? Gak kowe ikhlas ta ora diutek ngono kowe ikhlas ta. Kowe gelem dadi bodho niku. Gelem kan? Mboten. Nah, nikmat ngono jenenge nikmat batin. Mulane sing suweneng mbek kalimat la ilaha illallah. Wes ana sing bid'ahnallah iku wong nganggur wis beno sak uni-unine. Tapi kadang memang kita berlebihan. Tahlilan rabar-bar matang puluh dina ini rabar-bar muga alasane wis disangoni akeh tahlil sedih lho sakake penggemar sing keselen sing rantuk sangu ya butuh cepet. Lane cara kula niki penting kula utar nggih. Kowe nek ora cocok tahlilan 40 dina wis ngomong ae kira cocok model harinya. Tapi ki aja menolak kalimat la ilaha illallah iku disifati Kanjeng Nabi kalimat thayyibah. Wong Nabi nyifati thayyibah, kalimat yang suci kok nyifati bid. Tak soal kira cocok wong sebut. Misalnya kamu bilang saja wong mati wis sangu amale lha apa didongakno barang. Nek kowe pengen ndonga ora usah ndonga. Wis ora usah biasa wae. Kula lah mbok dongakno ora seneng. Gak meyakinkan. Karo dene mlebu swarga butuh dongamu ora ana swarga fadhole pangeran apa mbok dongano barang. Nah, tapi kowe donga aku ya seneng. Senenge ya semau lah timbang nyanyi-nyanyi rame-rame sadok donga. Mau mandi apa ora pokoke donga. Saya ulang lagi ya. Makanya Quran itu melatih logika sampai seperti itu. Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Sampai terus diulang-ulang. Am khuliqu min ghairi syai'in. Kalau mereka merasa Tuhan enggak apa-apa, tapi buktikan mereka ini wujud sendiri tanpa sebab. Atau begini, kalau mereka tidak tahu sebab pencipta langit bumi, mereka sendiri suruh yakin kalau mereka adalah penciptanya. Am humul khaliqun, enggak apa-apa. Ya tapi masih Abu Jahal gendeng lah, masih Abu Lahab ngawur lah, nak takoki, ya wes pangeran kowe wae sing gawe langit bumi. Penggemarnya saja pasti tertawa. Mosok Abu Lahab darani pencipta langit bumi, wong lahir wae ning bumi. Tapi Quran oleh nggo jawab, am khalaqus samawati wal ardo. Apakah mereka menciptakan langit bumi? Bala yuqin, mereka pun tidak pernah yakin. Jadi itu pangeran. Makanya di mana-mana orang alim itu suka debat. Karena pangeran sendiri kalau menjelaskan kebenaran seringnya juga nantang debat. Kata Allah, Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Enggak apa-apa mereka Tuhan kata Allah, tapi buktikan zaman langit diciptakan mereka memberi kontribusi apa? Apa urun bego, apa urun cagak, apa piye lah pas aku gawe langit iku dekne urun apa jare am lahum syirkun fis samawat. Misale urun apa lah? Urun tol ta urun apa lah. Itu pangeran. Mereka kan pasti menjawab enggak. Terus itu nih kita biming qobliyada. Kalau kamu nggak percaya Quran sebagai kitab, nggak apa-apa. Tapi buktikan kamu punya kitab tandingan. Nggak, mereka nggak punya juga. Atau gini, nggak usah Quran, nggak sakralan. Au atharotim min ilmin, atau kajian ilmiah yang membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan, atau yang membuktikan bahwa berhala itu Tuhan. In kuntum shodiqin, nggak apa-apa. Kalau kamu benar buktikan. Nah itu makanya semua nabi itu punya kecerdasan. Karena tadi nabi kadung nantang itu nih kita biming qobliyada. Au atharatim min ilmin in kuntum shadiqin. Tapi sekarang orang alim soleh itu jarang. Yang ngono anggere wong soleh rapati ngalim, anggere sing alim biasanya rapati soleh. Lah kula itu masuk rontok-rontok ya isih rontok soleh ya rontok, tapi lumayan masih menjaga hujjatullah tadi. Sebab itu ulama dulu mengajarkan Allah itu siapa? Disifati zat sing wajibil wujud. Karena alam ini kadung ada. Kalau alam ini kadung ada, pasti penyebabnya sesuatu yang wujud. Tapi kalau wujudnya mungkin bahaya. Wong sing gawe wae wujude terima mungkin bisa wujud bisa tidak. Makanya dipermanenkan yang gawe alam ini zat sing wajibil wujud. Sing wujudnya wajib. Wajib itu enggak bisa enggak pasti wujud. Nah, terus kita kenal itu namanya khaliq, itu musabbibil asbab, itu khaliqul asya. Lalu oleh Islam zat yang demikian itu disebut Allah. Terus jadi la ilaha illallah. Nah, orang yang bertauhid gini tentu punya kenikmatan batin yang luar biasa. Sehingga saya bayangkan nanti mati yang ngono biasa wae kan.
Gusti zaman kula teng donya ora melok ngatur oksigen, ngatur nyawa, apa mati ndak ra ngoten. Mulane jare Sidina Ali, jenengan jemben nak mati tambah pinter apa biasa? Ya biasa wae. Ning bumi yo ndelok kudrohe Allah, kok ning akhirat ndak ra padha wae ndelok kudrohe Allah. Mulane beliau masyhur guyonan beliau lau kusifal ghata mastatu yakinan. So ben aku nek mukasafah ning akhirat imanku yo ora tambah ya biasa wae, standar-standar wae. Maksudnya kue ning dunya ujung-ujungnya paling pokok ya menyaksikan kudratullah. Sebenarnya akhirat ujung-ujungnya paling pokok ya delok kudratullah. Ning dunya saiki Allah ya matlubi sing kita cari. Sebenarnya akhirat ya Allah matlubi. Demikian telah kita ikuti bersama pengajian dari Gus Bah untuk hari ini. Semoga berkah barokah bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dan sampai jumpa kembali di pengajian Gus Bah selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.